setiap musim itu ada buah. Setiap musim ada buahnya. Karena itu jangan pernah kita menuding orang yang sekarang hari ini diberkati Tuhan dengan kemakmuran. Kalau mereka mendapatkannya dengan halal, Tuhanlah yang memberi mereka kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jangan kau iri hati. Jangan-jangan yang kita tuding itu lebih benar dari kita. Cuman kita aja yang membandingkan diri, rasa diri lebih malang. Dan kalau kita hari ini diberkati lebih secara materi, jangan gaya dengan orang-orang yang tidak punya. Karena tidak tentu kau miliki yang mereka punya. Tidak tentu. Jadi karena itu jangan pernah kita itu melirik ke tetangga. Haleluya, terpujilah namamu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Urapi kami di dalam sesi firman, terutama hamba-Mu yang menyampaikan, sembunyikan di balik salib-Mu. Beri kami hikmat dan wahyu yang baru, yang lama maupun yang baru, mengingatkan kami akan jalan-jalan Tuhan. Berbicaralah, ya Juru Selamat. Dalam nama Yesus, amin. Shalom semua, apa kabar? God bless you. Bisa beritahukan kanan kirinya, Tuhan memberkatimu hari ini. Haleluya, welcome home ya. Silakan duduk. Hari ini giliran ke sini kita akan lanjutkan. Kalau minggu lalu family, saya mau bicara soal bisnis karena pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Maka hari ini tema besarnya adalah business wisdom atau hikmat berbisnis. Ya, kita akan belajar dari Alkitab apa pula yang menjadi jalan-jalan Tuhan di dalam jalur pekerjaan kita. Nah, 4 kali ibadah ini jangan ketinggalan salah satu. Masing-masing punya ada sesuatu dimensi khusus dalam dunia bisnis atau dunia profesi Anda. Mengenali kunci ilahi dalam bisnis adalah kebaktian pertama, lalu berikutnya nanti Anda lihat satu persatu yang ada di menu. Saya percaya hari ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Siapkan hatimu, siapkan Alkitab dan catatan. Mari kita buka sama-sama Ulangan pasal 8 ayat 18. Mengenali kunci ilahi dalam bisnis. Kita baca bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1 ayat saja. 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ini satu ayat ini kalau mau dibolak-balik, ada banyak kebenaran yang kita dapat. Kita pahami dulu konteksnya supaya kita tidak menerjemahkannya seenak kita. Konteksnya ini Tuhan berikan peringatan pada bangsa Israel, hati-hati nanti kalau kamu masuk ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Di sana kamu akan semakin makmur, semakin bertambah kekayaanmu, sapimu, lembumu, kambing dombamu, buah anggurmu, buah arahmu, melimpah ruah. Jangan sampai kamu katakan nanti bahwa oleh kekuasaan dan kekuatanmu, kelihayan, kepandaian, oleh karena kekuatan tanganmu yang membuat kamu memperoleh semua kekayaan itu. Tuhan memperingatkan mereka supaya jangan sombong, jangan angkuh, jangan arogan. Jangan sampai disilusi bahwa merekalah yang hebat. Dan semua kekayaan ini mereka dapat karena kehebatan mereka, karena koneksi mereka, karena kepandaian. Lalu Tuhan kasih satu prinsip yang sangat indah di ayat 18, tapi kamu harus ingat sama Tuhan. Ingatlah siapa yang memberikan kepadamu kekayaan ini, keberhasilan, kesuksesan. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah, jangan lupa bahwa Tuhan selalu adalah sumber segala yang baik dan benar di hidup kita. Jadi membangun hubungan kita dengan Tuhan itu prioritas number 1, bukan membangun kekayaan. Kekayaan datang dan pergi, dan Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan, berjanji bahwa Dia akan menyediakan yang kau perlukan. Bahkan ketika seseorang dalam kesulitan keuangan pun Tuhan berjanji bahwa tiap pagi pasti akan ada new mercy atau ada kemurahan Tuhan yang baru bagi hidupnya.
Dalam Tuhan ada yang namanya survival, bisa bertahan. Tapi dalam Tuhan lebih dari itu, karena Yehovah Jireh juga menjanjikan bahwa Dia akan memelihara, dan Dia akan memenuhkan takaranmu sehingga melimpah ruah, sehingga kita bisa menjadi seorang pemberi. Tuhan tuh murah hati, Tuhan tuh tidak pernah memberi kita berkat pas-pasan. Kita tidak usah motivasi sama Tuhan. Tuhan tuh tahu kok bagaimana caranya memberikan hidup dalam kelimpahan. Dalam kelimpahan ini bukan melulu materi, tapi termasuk material. Yesus itu bukan hanya membeli kita secara rohani, Dia mati secara jasmani, berarti secara fisik pun Tuhan akan pelihara kita. Tapi Dia berkata, kamu jangan lupa loh bahwa aku sumbernya. Kalau Tuhan ngomong gini itu pasti untuk kebaikan kita. Karena ketika kita lupa maka kita akan jatuh. Jangan lupa orang kaya pun bisa jatuh miskin. Orang miskin pun bisa jatuh kaya. Ini bukan soal kaya miskin secara materi, tetapi hikmat mengelola. Makanya nanti ibadah setelah ini saya mau jelaskan hikmat mengelola penghasilan kita. Orang gak pernah pegang uang. Pegang uang kecil selalu foya-foya. Uang kecil aja sudah bisa foya dia. Gak tentu jawabannya adalah uang. Gak tentu jawabannya adalah more money. Kalau dia gak tahu mengelola, tiba-tiba tertimpa yang namanya bintang kejora. Ya. Lalu tiba-tiba dia bahasa Xinjia, Facai, Kongsi Facai. Tiba-tiba dia kaya mendadak. Gak tentu dia jadi orang benar. Gak tentu kekayaan itu akan tetap bersama dengan keluarga ini. Hitungan bulan itu bisa lenyap semua. Karena tangan dia adalah tangan yang bocor. Gak tahu bagaimana mengelola. Jadi having more money is not the long term solution. Solusi jangka panjangnya bukan more money please, lebih banyak uang. Bukan. Tuhan berkata, dialah yang memberikan kepadamu, berarti dialah sumbernya. Lalu ini aktivitasnya, dia memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. The power, the strength, the strategy to get wealth. Kekuatan, kuasa, strategi, hikmat untuk memperoleh kekayaan. Dan hikmat itu selalu bermula dari takut akan Allah. Justru karena kita mengabaikan hidup rohani kita, tidak heran nanti di kitab Hagai, kamu makan gak kenyang, kamu pakai pakaian gak panas. Kamu simpan semua uangmu di pundi yang bolong-bolong. Karena orang itu mengabaikan kehidupan rohaninya, yang terutama, yang primer adalah hubungannya dia dengan Tuhan Yesus. Makanya berkat pun tidak akan pernah terasa dalam hidupnya. Aneh ya, gak ada berkat yang bisa melekat dalam hidupnya. Sedangkan hidupnya terus kejar-kejar berkat tuh. Tiap hari, siang, malam, pagi, petang pikirannya adalah gimana aku diberkati. Tapi gak pernah berkat itu mengejar dia. Kalaupun dia punya, nanti ya lihat ya, seperti uang monopoli, uang kertas atau seperti ada sayapnya. The power to get wealth comes from the Lord. Kekuatan kuasa bukan hanya untuk memperoleh kekayaan, tetapi kekayaan itu stay dalam keluarga itu. Itu hanya dari Tuhan. Loh, kenapa kok ada orang yang kaya hingga jadi konglomerat tanpa Tuhan Yesus? Bisa. Kekayaannya stay, tapi jadi kutukan keluarga itu. Coba lihat ya, hubungan mereka menjauh, rumah segede itu gak pernah ketemu. Setiap malam masing-masing punya dugemannya sendiri. Apakah itu kehidupan yang Tuhan janjikan? Sekalipun orang itu seolah-olah secara materi punya segala-galanya? Tidak. Jangan iri sama nasib orang. Bisa-bisa yang kau iri itu nasibnya tidak sebagus hidupmu. Karena hidup Anda jauh lebih utuh. Jangan pernah kita merasa bahwa rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput kita. Sebab orang yang digembalakan oleh Tuhan hatinya, orang itu akan merasa dia membaringkan aku di rumput yang paling hijau di dunia. Baik itu keluargamu, pernikahanmu, jangan mengingini istri orang lain atau suami orang lain. Cakep sih, tapi juga maintenance-nya tinggi. Wah ganteng sih,
mau punya segalanya tapi juga kurang faithful, gak sesetia suamimu karena dia bukan punya, maksudnya istrinya bukan satu-satunya cintanya. Meskipun wanita istri orang itu bisa punya segala barang branded mungkin, tapi Anda tidak harus melalui yang dia lalui karena dia di madu. Jangan iri. Tapi the power, mungkin ada orang yang seolah-olah punya segala-galanya, tetapi uang itu tidak jadi berkat di dalam keluarga itu, tapi jadi kutukan turun-temurun. Gara-gara itu lihat nanti bawa-bawa sengketa, berantem, saling tuntut di pengadilan, saling memenjarakan. Stay, tapi jadi kutukan. Tapi kalau Tuhan yang involved, yang terlibat dalam kehidupan anak-anaknya, berkat Tuhanlah yang menjadikan dia kaya, susah payah tidak mengikutinya. Kata susah payah di situ adalah kutukan tidak mengikutinya. Berkat Allah yang menjadikan kaya. Inilah maksudnya kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu dari Tuhan. Lalu dengan maksud, Tuhan memberikan kekayaan itu selalu dengan maksud. Saya ajarkan tahun lalu kepada anak-anak kita dan cucu-cucu anak-anak cucu-cucu Anda di Eagle Kids waktu kita Bible Study. Lalu saya ajarkan kepada mereka soal money. Saya bilang money itu tidak sama dengan happy. Money itu sama dengan responsibility, tanggung jawab. Sebab orang happy nggak harus punya a certain amount of money atau satu jumlah uang tertentu. Buktinya kalau Anda lihat di majalah-majalah, ya, kecuali kalau lagi pesta, pertemuan sosialita, sebenarnya orang-orang terkaya di dunia itu jarang tersenyum. Benarkah money itu sama dengan happy? Coba Anda lihat orang yang sederhana tetapi makan dengan keluarganya, happy juga bisa. Apakah makanan tertentu yang tidak terjangkau itu paling enak? Kalau di Surabaya sini, pecel itu yang makan pakai tangan enak. Pecel kok pakai tangan, jangan ya. Nasi campur makan sama tangan itu enak sekali. Ya kan? Makan yang sampai keringetan itu loh. Seenak-enak soto Madura, saya sudah gak bisa. Kolesterol saya harus jaga. Justru makanan yang murah-murah itu malah justru yang lezat-lezat. Uang pun gak bisa beli. Kecuali kalau sana siap untuk nanti pakai uang untuk operasi. Setelahnya. Siapa bilang yang mahal itu sama dengan bahagia? Mahal ada yang membuat bahagia, murah ada yang membuat bahagia. 快不快乐你自己安排. Happy gak happy, lu atur sendiri. Amin. Karena itu dosa iri adalah dosa yang paling bodoh. Dia bukan dosa yang paling jahat. Dosa yang paling jahat itu kemunafikan. Tapi dosa yang paling bodoh itu iri hati. Bodoh banget. Orang yang iri itu bodoh sekali. Orang yang minder juga bodoh. Ngapain minder? Saya punya sesuatu yang kamu enggak punya. Misalnya orang yang punya segala-galanya. Secara material maksudnya. Tapi dia ginjalnya sudah enggak berfungsi. Dia harus cangkok, harus kemana-mana cari ginjal yang cocok. Sini lebih sederhana. Tapi saya punya ginjal yang sempurna. Kenapa sih minder? Gara-gara pakaiannya? Minder gara-gara apa? Kendaraannya? Kenapa Anda tidak syukuri ginjal Anda? Yang sana ginjalnya tinggal satu, itu pun sudah setengah berfungsinya. Kita tidak mensyukuri kemalangan orang. Tapi jangan merasa diri sendiri orang paling malang dong di dunia. Kau punya sesuatu yang orang lain tidak miliki. Minder adalah dosa yang bodoh. Iri adalah dosa yang sama bodoh. Kekuatan untuk memperoleh harta, itu dengan maksud meneguhkan perjanjian. Selalu yang namanya money itu sama dengan responsibility, diberikan dengan suatu tujuan. Orang kaya ada maksud Allah. Orang miskin ada maksud Allah. Supaya empunya kerajaan sorga. Justru ketika kita itu masuk dalam krisis moneter, itu adalah kesempatan doa-doa dijawab. Karena kita yang empunya kerajaan sorga. Setiap musim itu ada buah. Setiap musim ada buahnya.
Karena itu jangan pernah kita menuding orang yang sekarang hari ini diberkati Tuhan dengan kemakmuran. Kalau mereka mendapatkannya dengan halal, Tuhanlah yang memberi mereka kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jangan kau iri hati. Jangan-jangan yang kita tuding itu lebih benar dari kita. Cuman kita aja yang membandingkan diri, rasa diri lebih malang. Dan kalau kita hari ini diberkati lebih secara materi, jangan gaya dengan orang-orang yang tidak punya. Karena tidak tentu kau miliki yang mereka punya. Tidak tentu. Jadi karena itu jangan pernah kita itu melirik ke tetangga. Dengan maksud meneguhkan perjanjian itu tanya sama Tuhan, Lord, kenapa kau izinkan aku hari ini memegang kekayaan? Apakah ada janji Tuhan yang harus digenapi di dalam hidup orang lain lewat berkat saya? Atau janji yang harus digenapi dalam hidupku karena ini? Oh, aku pernah janji sama papa mama untuk senangkan mereka. Ajak mereka berlibur. Mungkin untuk ini. Tapi ya jangan semua dipakai untuk liburan. Karena berarti minggu depan setelah liburan selesai, Anda harus bekerja rodi. Kalau kau habiskan di situ, makanya perlu mengelola nanti kebaktian 2. Bodohlah orang juga. Kalau orang gini loh, apalagi kalau orang pakai gesekan pinjaman untuk berlibur. Sedangkan kalau pinjam sesuatu itu Anda harus punya aset yang cukup untuk bisa menutup. Kalau memang harus ada pinjaman itu hanyalah untuk cash flow. Tapi ada orang itu yang meminjam untuk lifestyle. Nah itu adalah suatu kecerobohan. Gak apa-apa gesek dulu, pokoknya senang dulu. Bersusah-susah kemudian masuklah dalam perbudakan. Hutang itu budak loh. Perbudakan. Tapi hutang piutang misalnya Anda bisa bayar, bisa tutup kok aset Anda lebih. Tapi kalau untuk cash flow itu secara praktis di dalam bisnis. Tapi Anda harus punya perhitungan yang jelas. Tapi ada orang yang benar-benar berhutang piutang demi lifestyle gaya hidup. Untuk lavish atau untuk luxury, untuk sesuatu yang sifatnya kemewahan, bukan kebutuhan. Dan disitulah kecerobohan. Kekayaan harus dikelola. Makanya itu Tuhan berkata dengan maksud. Kekayaan itu selalu dengan maksud. Untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya akan tunjukkan nenek moyangnya Musa dalam hal ini. Karena ini Musa yang tulis ulangan. Saya tunjukkan nenek moyangnya bangsa Israel. Nah sekarang ini saya tidak urusi tentang politik praktisnya antar bangsa lah, Rusia lah, Ukraine lah, Amerika, Iran segalanya, Israel segala sesuatu. Saya hanya bicara tentang umat Allah secara rohani, signifikansinya. Izinkan saya jelaskan nenek moyangnya orang Yahudi. Bagi kita nenek moyang iman. Mengapa orang-orang Yahudi itu pegang yang namanya the financial world, dunia finansial itu benar-benar orang Yahudi itu kuat di situ dan benar-benar menguasai bidang ini. Saya tunjukkan prinsip nenek moyang mereka yang merupakan bapak-bapak iman bagi kita, Abraham, Ishak, Yakub. Saya tunjukkan prinsip yang mereka pegang, semoga kita bisa menirunya. Dan kalau ada bangsa-bangsa yang meniru ini pun hikmat dasar tentang keuangan, hikmat dasar tentang berkat, hikmat dasar kerohanian, niscaya berkat anak cucu yang dialami oleh Abraham, Ishak dan Yakub pun akan turun-temurun dalam hidupmu. Yang nomor satu yang kita pelajari tentang nenek moyang bangsa Yahudi, yang pegang financial market di dunia, kita pelajari sesuatu. Kita belajar dari Abraham dulu, mengenali kunci ilahi dalam bisnis. Sederhana ya, apa yang saya sampaikan ini sifatnya umum ya, tapi kalau Anda terapkan dan Anda jadikan pedoman, Anda catat, Anda selalu referensi ke situ, pasti apa yang kau kerjakan akan berhasil. Bukan magic show, ini prinsip kalau kau terapkan itu akan menjadi guidance, menjadi penuntun jalan. Dan sebelum Anda mengambil keputusan, selalu Anda bercermin dengan prinsip-prinsip rohani ini, Anda akan berjalan hati-hati. Dan barang siapa berjalan hati-hati dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Nomor satu,
divine placement atau penempatan ilahi. Catat itu. Apa itu penempatan ilahi? Saya tunjukkan bagaimana Abraham ditempatkan oleh Allah. Kejadian 12 ayat 1 munculkan ayatnya di depan sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Waktu itu namanya masih Abram ya, belum diubah. Jadi Tuhan itu memilih orang biasa. Lalu Tuhan buat perjanjian dengan Abram gini, nanti namamu akan ganti kalau kamu masuk ke sebuah ke satu bidang yang kutuntun. Kamu ketika kamu masuk ke sebuah negeri. Pergilah dari negerimu, Abram itu dari daerah Irak sana. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini, garis bawahi, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Garis bawahi, ke negeri yang akan kutunjukkan. Ke negeri yang akan kutunjukkan. Penempatan. Ke negeri yang akan aku tunjukkan. Karena yang menunjukkan Tuhan, penempatan ilahi. Setiap anak-anak muda, waktu dia kuliah, sebelum dia kuliah, kalau bisa mulai SMP, mikirkan, orang tua harus sadar untuk mulai mengingatkan anaknya dan menuntun mereka perlahan-lahan sejak SMP dan SMA pun tidak terlalu dini untuk mulai memikirkan jalur karir mereka. SMA 1 sudah harus punya angan-angan. Mau sekolah apa? Karena penempatan ilahi itu so important. Dan itu mulai latihan sejak dia kuliah. Penempatan ilahi bagi Abram, dia akan ditempatkan di tanah Kanaan yang ada bordernya. Kalau Anda baca Yosua itu utara itu sampai mana, selatan sampai mana, Tuhan tidak memberi dia Mesir. Lebih dari itu perlu visa dan Tuhan tidak kabulkan. Sebelah kiri itu sampai mana, sebelah kanan sampai mana. Sampai wilayah situ sampai Moab, Amon sana. Nanti wilayah yang ke arah lautan itu terus ada Gaza. Tuhan tuh beritahu yang atas, utara sampai bawah ini milikmu, kiri kanan. Selebih dari ini tidak kuberikan kepadamu. Tidak kurang, tidak lebih. Harus tahu penempatan ilahi. Itulah sebabnya ada cerita di masyarakat, di dalam dunia bisnis. Orang mengerjakan satu bidang dan dia berhasil. Lalu tiba-tiba ada orang punya uang, uangnya itu uang dingin, uang nganggur, nggak tahu mau dibuat apa, seorang investor karena bisnis utamanya bukan itu. Lalu dia mikir, kok rame ya ini? Di-hijack lah. Semua staf karyawannya dicontoh, ditirulah segala sesuatu. Misalnya kalau restoran pun paling gampang kan? Chefnya apa, bikin masakan yang mirip banget dengan itu. Karena penempatan ilahi bagi setiap keluarga itu beda. Orang ini trespassing, orang ini melanggar border. Satu waktu memang terpukullah bisnis itu. Tapi gak lama kemudian, sang penantang pun gugur, tutup akhirnya. Aneh ya, padahal dijual lebih murah, ditiru segala sesuatu, di-hijack semua staf karyawan. Kok ujungnya sang penantang yang punya uang, tutup tuh bisnisnya. Sedangkan yang satu lagi yang dirugikan, tetap jalan, sempat sepi sebentar, tapi gak lama, semua pelanggan tahu kembali. Hai manusia, mawas diri. Ada yang namanya penempatan ilahi. Orang dunia berkata, hoki lu itu di bidang ini. Orang dunia ngomong begitu. Orang percaya berkata, penempatan ilahi bukan hoki. Sana gak ditempatkan di situ, jangan coba-coba. Siap-siap habis peluru, silahkan di situ. Kalau seorang yang mau sekolah harus belajar, harus doa dulu Tuhan. Di jalur apa aku harus berjalan? Dalam hal bisnis juga sama. Ada orang kerja sama orang misalnya, dan dia semakin hari semakin dipercaya, tapi dia lama-lama jadi gak nafsu sama gaji. Dia rasa kok enak ya orang itu kerja sendiri. Gampang gitu loh duit. Jangan kira ketika ada satu masalah ekonomi segalanya, paling pusing itu business owner. Profesional juga pusing lah. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh jadi orang percaya, bukan orang kepercayaan, bukan hanya orang yang pintar, tapi orang setia, orang bisa dipercaya. Kalau Anda adalah aset dalam perusahaan, mungkin anak-anak Tuhan yang terakhir lah, kalau ada apa-apa dengan Babilonia, kerajaan Babel, semua dipecatin terakhir itu Daniel lah. Sadrak Mesak Abednego itu akan nanti yang carry yang terakhir gak mungkin dijamah. Karena mereka adalah asetnya perusahaan atau
Gara-gara mereka advantage. Perusahaan itu mengalami kemajuan. Nggak mungkin di otak-atik. Anak-anak Tuhan itu yang paling sulit. Yusuf ada apa-apa, Yusuf pasti disisakan. Kalau perlu Firaun dulu yang turun tahta. Yusuf harus memerintah. Gara-gara Yusuf Mesir jaya di masa-masa kelaparan paceklik yang lama. Sampai-sampai Yusuf di Mesir disebut sebagai bapaknya Firaun. Firaun pun segan, takut sama dia. Padahal dia orang nomor 2. Kalau kita bisa jadi orang nomor 2, tapi kalau itu adalah penempatan ilahi kita, mendingan daripada saya jadi nomor 1, orang nomor 1, tapi saya nggak disertai. Ada orang berkata, enak ya, aku juga bisa. Enak ya kayaknya semuanya, wah bisa punya uang sendiri, bisa ini, kayaknya itu tiap bulan pemasukannya segini, tidak dibatasi dengan ceiling atau dengan yang namanya dengan atap gaji, salary. Cobalah dia, habis semua savingnya di situ. Males kalau bertelur angsanya cuma 1 hari 1 telur emas. Aku mau angsanya. Langsung potong bebek angsa di kuali. Gak berdansa, serong ke kanan, serong ke kiri. Tapi stres kanan kiri minta pinjaman habis itu. Gak semua orang dapat hoki seperti itu. Business owner, dan gak semua orang punya business mind. Apa kira-kira di dunia ini sekarang bisnis yang belum dijalankan oleh orang? Yang legal loh ya, yang ilegal aja semua sudah ada orangnya. Apa kira-kira? Seperti kesebelasan, lucu kalau sepak bola. 22 orang rebutan 1 bola yang sama. Itulah setiap bidang di dalam bisnis ini, di dunia. Aku kepingin punya bisnis, yang aku bisa invest setelah itu kembali dalam waktu 1 tahun. Lalu habis itu jadi passive income. Aku tidak perlu, aku bisa berlibur kemana-mana jalan-jalan, itu tinggal langsung masuk ke rekening, tinggal ku nikmati. Semua orang juga kepingin begitu. Semua orang juga sama, 22 orang kepingin bola itu. Tapi bedanya, mungkin Anda orang nomor 22. Orang ke-1, 2, 3, sampai orang ke-12. Tungguin gawang. Sedangkan yang sana angan-angannya jalan-jalan. Ini tungguin gawang dan lihat setiap hari ketemu customer, tiap hari cari customer baru. Perhatikan service, kualitas, QC-nya sendiri. Cut cost dia tidak ada orang tengahnya dikurang-kurangin. Dia sendiri kalau bisa dia QC sendiri semuanya. Anda masih harus keluar lagi beberapa ekstra gaji karyawan karena jalan-jalan. Saya yakin nanti sekalipun yang main sebelah nomor 22 itu Messi atau Ronaldo. Tapi kalau Messi, Ronaldo kadang-kadang duduk-duduk di bangku. Pemain tidak ternama ini karena tungguin. Bola akan selalu di kakinya dia. Gak ada bisnis yang enak. Lepas tinggal aku passive income. Semua itu butuh keringat, perspiration. You need to perspire. Semua butuh hands on. Penempatan ilahi kalau Anda tidak ditempatkan di sana, jangan pernah mengingini berkat orang lain. Kenali dulu apakah Anda di jalur A atau di jalur B. Lalu kedua, kita mulai melihat kesempatan ilahi. Divine opportunity. Kesempatan ilahi di sini, kita lihat Kejadian 26 ayat 18, kita akan belajar dari Ishak. Ini Abraham, Ishak, Yakub. Saya langsung turun-temurun nih. Nenek moyangnya kita gali. Kejadian 26 ayat 18 tentang kesempatan ilahi, kita lihat Ishak ya. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham. Ini putra mahkota yang tidak malas kerja. Dia turun tangan sendiri, dia gali dengan orang-orangnya sumur-sumur yang pernah digali di zaman ayahnya Abraham. Jadi nggak perlu modal ekstra, tinggal perlu sedikit suntik dana untuk bisa mengeruk itu timbunan-timbunan orang Filistin itu. Yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Udah, tutup dulu ayatnya, saya jelaskan aja lewat storytelling. Ishak ini menabur, ada bagian hokinya menurut dunia, karena itu adalah berkat Allah
Yang tidak ada pengaruh dengan susah payah effortnya orang itu. 100 kali ganda dia tuai. Tapi bukan berarti tanpa tantangan. Setelah itu Ishak melihatkan 100 kali ganda tanaman tumbuhan yang dia tanam itu semuanya itu berkembang, kebun-kebunnya dia perlu sumur. Ya, dia perlu air. Misalnya Anda buka sesuatu, rame sekali kan Anda perlu supplier lebih. Ini perlu supply water. Waktu dia mulai masuk ke situ, disitulah roh jahat mulai bekerja untuk menentangnya. Tapi Ishak bisa melihat opportunity. Dan waktu dia melihat sumur-sumur ini, dia berkata sama, waktu dia mungkin meeting dengan timnya, karyawan, direksi. Ayo kita gali, dan kita tidak perlu gali, kita gini aja. Kita tidak usah mengikuti membuka jalur baru. Kita ikuti aja jalur papaku. Di situ sudah ada sumur-sumur, tapi ditimbun sama orang Filistin. Ayo kita buka aja, kita nggak usah mulai dari bawah lagi. Ya, test the ground, kita sudah dapat kok, ada petanya kok. Untungnya papanya simpan petanya spot-spot atau lokasi-lokasi sumur yang pernah ada. Ditutup, ditimbun, tinggal kita buka. Dan itu perlu dana, tetapi tidak seberapa dibandingkan harus memulai proyek ini dari nol. Oke, kita gali. Dia melihat opportunity. Menurut saya dia sangat-sangat brilian. Dia tidak apa-apa, dia tidak gengsi berada di bawah bayang-bayang sang ayah. Sedangkan sekarang banyak anak-anak muda maunya anti mainstream. Papa gini, aku pokoknya mau apa yang bertolak belakang dengan papaku. Gara-gara gengsi, biayanya mahal sekali. Kalau kita mau rendah hati, berkat itu tinggal kita teruskan. Digalilah. Gali pertama senang dia di daerah Gerar. Tapi sumur itu, gara-gara sumur itu terjadi pertengkaran sama orang-orang Filistin. Makanya sumur itu disebut Esek, yang artinya berantem. Aduh, ketika dia melihat satu sumur ditutup lagi, berantem di sana, dia pergi berikutnya. Orang ini selalu lihat opportunity, kesempatan berikutnya. Karena dia seperti tadi, dia bukan orang yang ke-22 yang maunya cuma jalan-jalan. Dia tinggal di sana dan dia selalu assessment kondisi keadaan di lapangan. Dan dia turun tangan meskipun dia bosnya, tapi dia selalu menjadi orang yang memutuskan dari lapangan. Dan dia lihat, next kita gali sebelah situ. Lalu setelah digali, lalu keluar sumur satunya lagi namanya apa ya? Lupa. Sitnah. Yang artinya oposisi. Gitu lagi, berantem lagi. Orang kan gitu ya, sumur masih tutup gak ada yang ngeklaim. Tapi sumur sekali buka semua ngeklaim, itu sumurku. Orang kan selalu gitu. Ketika kita belum melakukannya, semua orang diam saja. Ketika kita mulai melakukannya, semua orang mulai mencoba untuk menyamai kita. Lalu habis itu mulailah, iri hati itu kan banyak manifestasinya. Lalu terjadi yang namanya sitna, yang artinya oposisi. Yang pertama tadi pertikaian atau sengketa. Yang kedua dikasih nama sama dia, oposisi atau enmity dalam bahasa Inggris. Atau enemy atau musuh, permusuhan. Apakah dia diam saja? Oh enggak. Lanjutkan lagi, next one. Dia melihat satu kesempatan yang kali ini sungguh-sungguh kesempatan emas dari Tuhan. Digalilah sumur ketiga namanya Rehobot. Dan kali ini tidak terjadi pertengkaran. Ya, enggak apa-apa tinggal dia pasang pipa-pipanya lah istilahnya lah. Untuk irigasi. Dan dia ditaruh dan sumur ketiga ini diberi nama Rehobot karena artinya kelonggaran. Akhirnya Tuhan memberi kita space. Memberi kita ruang untuk bernafas. I love Ishak. Anak yang tidak punya gejolak. Dari sejak awal waktu dia dipersembahkan itu tidak ada ceritanya, maka Abraham ngos-ngosan kejar anaknya yang lari. Ishak bukan umur 6 waktu diserahkan itu. Kemungkinan dia sudah teenager, sudah remaja, kalau bukan sudah pemuda. Orang yang tidak punya gejolak. Dia diam, tidak banyak bicara. Orang yang bisa lihat opportunity adalah orang yang tenang. Kalau orang panikan, reaksional, orang ngomong apa, langsung mau sikat, mau balas, mau menjelaskan ke semua pihak. Orang seperti itu tidak akan bisa melihat kesempatan ilahi dalam hidupnya. You need to be calm. Compose. Tenang. Orang yang tenang itu bahaya loh. Jangan kau tantang. Justru orang yang ngomong terus dan ngomong doang. Dan ngomong besar.
Yang kayak gitu ya. Yang gitu nggak tentu. Orang yang tenang, itu orang biasanya bisa melihat sesuatu yang orang lain belum. Dia bisa melihat dulu. Makanya penting sekali untuk kita itu damai. Makanya setan kalau mau mencuri berkat itu dia tidak curi berkat kita. Dia curi damai sejahtera kita. Makanya setan itu sering lakukan apa sih kepada para pebisnis hari-hari, anak-anak yang takut akan Tuhan? Panic attack kan? Anxiety kan? Kecemasan kan? Kalau itu diambil, sebentar lagi semua berkatmu pun terambil. Setan tuh ngerti kok caranya membunuh sumur. 3 tadi, ini berkenaan. Sekarang saya mau bahas Yakub, tapi semuanya ini sebenarnya masing-masing elemen ini ada pada bapak-bapak ini. Ketekunan ilahi, divine perseverance. Tekun kayak Ishak gitu loh. Setelah Esek, Sitnah. Setelah Sitnah, tekun lagi Rehobot. Tapi saya mau tunjukkan satu ketekunan karena cinta. Kalau kita cintai pekerjaan kita, ya, apakah Anda mengerjakan apa yang Anda cintai? Enggak tentu ya. Mungkin dulu sekolahnya apa, sekarang jadinya beda. Tapi pokoknya apapun, kalau Anda sudah tidak lagi di usianya orang-orang mau kuliah, Anda tidak bisa pilih jalur lagi. Tapi di jalurmu sekarang ini, terpaksa atau tidak, cintai. Kecuali kalau jalurnya ini jalur ilegal ya jangan, keluar. Iya bisnisku bisnis perjudian, keluar. Mumpung bisa. Ya. Kalau masih kuliah atau anak atau siswa pelajar, pilih jalur yang benar. Tapi kalau sekarang sudah berjalan di jalurnya, cintai. Tekuni, itu kan jadi. Tekuni, jangan gonta-ganti. Dengarkan khotbah saya yang jam 10 minggu lalu. Krisis paruh baya. Jangan banting setir. Karena hidup itu penuh dengan ketidaktentuan. Anda banting setir di usia sekian, mau jadi anak muda lagi, memulai lagi, nanti berujung antara Anda sungguh-sungguh sukses atau gigi jari. Orang paruh baya itu biasanya mau taruhan lagi. Dan kemungkinan besar, kalau begitu motivasimu, bisa jadi Anda gigi jari. Karena Tuhan tidak suka spirit yang gambling. Tuhan suka spirit yang tekun. Tekun itu menyelesaikan apa yang kau mulai. Saya sudah usia sekian. Apakah waktunya saya banting setir jadi something else? No. Saya jadi pendeta aja belum sempurna. Pekerjaan saya pun belum rampung. Visi yang begitu besar pun masih belum setengah jalan. Do I want to become something else? Atau saya harus tekun? Saya mau tekun. Saya mau tekun. Paling tidak, kalau bukan demi diri sendiri, ya pasti demi orang lain. Juga demi legacy yang Anda tinggalkan. Warisan apa untuk anak cucu atau orang-orang setelah Anda. Tekunlah Bapak Ibu, kalau Anda cinta, maksudnya cintai panggilanmu. Atau kalau Anda tidak yakin ini panggilan Anda bukan, Anda sudah setengah jalan, cintai dan jalan terus. Sekarang baru sadar setelah sekian puluh tahun menikah, aku tidak cinta dia. Mulai cintai kalau gitu mulai hari ini. Anda datang di ibadah yang tepat untuk dengar ini. Dulu karena bukan beda dengan anak-anak muda. Anak-anak muda kan karena jatuh cinta. Dulu saya itu dijodohkan. Ya sudah cintai. Yang dicintai papa mamamu dulu. Enggak sekarang waktunya, berubah pikiran mulai lagi. No. Life is too short. Heaven awaits. Surga menunggu. Apa artinya sih? Kita belum tua nih yang masih usia 50 misalnya. Tapi menurut sudut pandang Allah dan kekekalan, kalau kita bisa hidup sampai umur 80 ya, itu cuma tinggal sisa 45 menit di mata Tuhan. Loh iya, 1 tahun itu, 1 hari itu 1000 tahun, kata Alkitab, kata Musa. Coba hitung kalkulatornya, 20 tahun itu setengah jam. Kalau saya masih bisa hidup umur 80, saya cuma sisa 3/4 jam di mata Tuhan. Saya tidak mau menghitung Anda yang sudah umur 60. Sorry ya Pak, yang sudah umur 70. Hitung sendiri hitunganmu menit, baby.
Kok malah mulai karir lagi, mulai kawin lagi, gimana itu? Ngomong kanan kirinya, tinggal sejam. Tinggal sejam. Paru bahaya itu paru bahaya. Hati-hati. 40-60 itu biasanya orang mulai gambling lagi. Ya? Tekun dong. Saya tunjukkan seorang yang tekun karena cinta. Dan waktu tidak terasa. Kejadian 29 ayat 20 bunyinya. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti berapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sebenarnya Rahel itu ditunggu bukan 7 tahun loh, karena dia dapat Lea dulu. Itu karena dijebak sama Laban. Jadi sebenarnya dia nunggu Rahel itu totalnya 14 years, 14 tahun. Kerasa seperti 14 hari. Kalau Anda cinta Tuhan dan mencintai Tuhan dalam pekerjaan Anda akan tekun seolah-olah hanya berapa hari. Dan after all, hidup kita yang sudah umur sekian misalnya, kita cuma sisa sejam pun tidak ada di mata Allah. Tekuni ya. Ingat 3 hal ini. Kenapa bangsa Yahudi bisa turun-temurun seperti itu? Karena mereka ngerti penempatan ilahi. Abraham, Ishak, Yakub. Mereka lihat kesempatan ilahi. Dan mereka itu tekun secara ilahi. Orang Yahudi tidak pernah membuat sesuatu itu untuk dirinya. Tapi dia siapkan terus untuk anak cucunya. Mirip seperti orang Asia sih. Orang Barat lebih banyak kebudayaannya. Mereka hidup bukan untuk anak-anaknya. Apa yang mereka simpan. Anak-anak nanti harus berdikari. Makanya ada namanya student loan di Amerika. Putra-putri mereka harus hutang sama pemerintah. Itu urusan lu nanti. Kamu tuh jadi orang ya. Nanti kamu ya. Jadi kalau papa mamanya berhasil segalanya adalah untuk suatu hari punya bucket list apa, liburan atau punya rumah idaman dan segalanya. Mereka tidak mikirkan anaknya. Anak sudah harus berdiri sendiri umur 18 keluar rumah. Orang Yahudi agak beda. Karena mereka di timur, tengah, antara orang timur, orang tengah, orang barat masih ada. Jadi itu adalah posisi tengah. Seperti orang-orang Asia juga sama, mikirkan untuk anak-anaknya. Cuman orang Asia kalau mikir anaknya agak beda dengan orang Yahudi. Bedanya di sini, sama-sama untuk anak. Tapi orang Asia kalau mikir untuk anaknya, anak itu nggak pernah dipercaya. Selalu dipegang gini dan selalu dihina. Anak muda sekarang, zaman sekarang. Ya, nggak seperti papa mamanya yang sudah makan garam segalanya. Ya makanya jangan makan garam banyak-banyak. Anak-anak muda itu orang-orang, bedanya sama orang Yahudi, sama orang-orang kita di timur adalah kita itu kalau sama, meskipun untuk anak, tapi kita pegang gini sampai kita mati. Dan anak tidak pernah dapat kejelasan. Kita cinta untuk mereka, tapi kita tidak pernah mempersiapkan jalan untuk mereka. Kita gini. Dan kita tidak pernah kunjung percaya. Sehingga anak nanti harus struggle sendiri. Lalu setelah nanti ditinggal mati, bingung. Karena tabu kan, karena kita ini kan golongan superstisi, jadi kita ini nggak mau bicarakan tentang kematian. Jadi bingung semuanya. Maksud papa gimana? Terus harus apa? Siapa yang harus memimpin sekian banyak anak? Sehingga regenerasi itu selalu masalah di Asia. Selalu gagal di generasi bawah. Orang Yahudi beda. Nggak semua ya. Bisa jadi juga mereka ada tegar tengkuknya. Tetapi orang-orang Yahudi yang seperti Abraham, Ishak, Yakub yang takut akan Allah, yang menjalankan prinsip-prinsip kerajaan sorga, termasuk prinsip-prinsip ekonomi kerajaan Allah, prinsip-prinsip ekonomi di dalam faham kebenaran, ya, prinsip-prinsip keuangan di dalam terang kerajaan Tuhan. Kalau mereka jalankan, mereka mikirkan itu sampai ke titik di mana aku mempersiapkan jalan untuk anak-anakku. Aku mempersiapkan mereka untuk melebihi saya. Jadi pikirannya di sana, ke sana. Tekunan ilahi itu bicara tentang bukan hanya satu generasi, tapi generasi-generasi berikutnya, setiap kali regenerasi, generasi berikutnya lebih kuat daripada generasi sebelumnya. Meskipun di dalam cerita Abraham, Ishak dan Yakub, Abraham Ishaknya jalan, Ishak Yakubnya kurang, karena Yakubnya kan lari.
Dan memang ada kedaulatan Allah di dalamnya yang di luar campur tangan sang ayah. Ishak sendiri kan sebenarnya lebih condong dan lebih berat sebelah ke Esau. Jadi tetap ya dalam cerita keluarga, dalam dinamika mereka itu tidak sepenuhnya by desain papa mama. Sekalipun mereka ini adalah nenek moyang orang Israel, tapi pun dalam prinsip mereka terbagus pun masih ada celah-celah yang kita lihat. Tapi kita bisa melihat bahwa orang-orang pilihan itu selalu dituntun Tuhan. Dalam ketidaksengajaan, bahkan dalam kekurangan mereka pun ada kedaulatan Allah. Karena Allah berjanji sama Abraham. Tapi kalau kita mau lihat itu, lihat Abraham. Hatinya itu untuk anak cucunya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Dan Abraham memang mempersiapkan semua harta kekayaannya, estate-nya dan semua bisnisnya dipersiapkan jalannya. Satu persatu, bahkan dia waktu tua pun dia mikir Tuhan siapa yang meneruskan, apakah nanti hambaku ini, abdiku di rumah yang akan meneruskan. Jadi mereka memikirkan Ishak pun meskipun ada kelirunya, tapi kan dia mempersiapkan agar supaya diturunkan berkat sulung itu ke anaknya. Hanya dalam cerita ini kan ada plot twistnya, yaitu kan tercuri oleh si adik, yaitu si Yakub. Dan semua itu Tuhan pakai dalam kedaulatannya untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita pelajari, Ishak hendak menurunkannya selagi dia bisa. Sedangkan kita orang Asia tidak mau bicara soal nextnya apa, apalagi kematian itu tabu. Tapi ini mau diturunkan. Ketekunan itu tidak sampai pada akhir hayatmu. Ketekunanmu itu akan membuka jalan untuk orang-orang berikutnya dalam kehidupanmu. Karena itu kalau kita tekun, jangan tekun untuk diri sendiri. Pikirkan orang berikutnya kalau kita mau tekun. Dan Yakub adalah seorang yang tekun karena cinta. Ya, Yakub karena cinta. Dan dia tekun demi Rahel, tahun berubah menjadi hari. Tekunlah dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Jangan mudah menyerah. Terapkan prinsip kerajaan Allah di atas ekonomi Anda. Dan saya percaya ketekunan Anda itu akhirnya akan berbalas budi kepadamu. Dan nanti akan dibalaskan bukan hanya kepadamu tapi kepada anak cucumu. Orang tekun itu bukan hanya disertai hingga satu generasi. Orang tekun itu disertai sampai anak cucunya oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa semoga kunci ilahi dalam bisnis ini Anda tangkap dan Anda miliki. Jalankan dalam kehidupan dan dalam kehidupan pekerjaan Anda. Semoga Anda semakin diberkati. Amin. Praise the Lord. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihimu dan memberkati hidupmu. Dan dari Tuhan Yesus yang mati bagi menjadi pembelamu. Dan Allah Roh Kudus akan memberikan hikmat untuk mengelola segala kekayaan. Tuhan menyertaimu. Tuhan Yesus Kristus menyertaimu mulai dari hari ini sampai Dia datang. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya.